Terima kasih masih bersama Pak Dino Patijalal. Pak Dino, apakah Pak Dino melihat selama era Trump hubungan dengan Indonesia ini cukup harmonis apa tidak? Karena kalau kita lihat di era Obama kan sempat berkunjung ke Indonesia. Di era Trump ini sama sekali belum ada nih. Apakah ini mencerminkan hubungannya kurang bagus atau? Hubungannya jelas lebih dingin dalam 4 tahun terakhir ya. Alasan utamanya adalah karena Trump memindahkan kedutaan yang ke Yerusalem dari Tel Aviv ya. Dan kita ingat waktu itu kan menimbulkan apa? Menimbulkan amarah dan protes dari umat Islam. Pernah ada demonstrasi 1 juta orang dan lain sebagainya gitu, right? Jadi pemerintah Jokowi tentu harus memperhatikan pandangan akar rumput ya, terutama umat Islam, sehingga ada jarak antara Jakarta dan Washington. Dan juga dari Washington sendiri perhatian terhadap Asia Tenggara semakin berkurang. Dalam konteks itu perhatian terhadap Indonesia juga semakin berkurang. Jadi biasa-biasa aja gitu. Apa karena menganggap Indonesia makin kurang penting? Mungkin tidak juga ya. Cuma memang kebijakan mereka itu jadi tidak koheren gitu ya, tidak bulat ya. Jadi kalau orang nanya apa sih pandangan Amerika terhadap Asia Pasifik, orang juga jawabannya agak bingung-bingung. Umumnya kalau dia melihat Asia, yang dilihat itu adalah Tiongkok ya, Jepang, India gitu, ya kan. Ini sisi mereka gitu ya. Dan Asia Tenggara atau Indonesia masih belum terlalu kelihatan ya. Jadi tapi ingat ini bukan suatu hal yang permanen. Dulu kan waktu Obama menjadi penting sekali Indonesia. Kenapa? Karena kebijakan strategis mereka namanya pivot waktu itu atau rebalance ya. Di mana mereka mengatakan teater yang paling strategis bagi Amerika adalah Asia Pasifik. Nah, dalam pandangan itu yang paling penting adalah Asia Tenggara. Dan siapa yang paling penting di Asia Tenggara? Tentu Indonesia, karena negara terbesar gitu, right? Nah, itu yang missing dalam pandangan dunia Presiden Trump yang berkaitan dengan Asia Tenggara gitu. Jadi hubungan kita agak terteter baik karena bilateral ya, yang apa namanya, atau juga ada juga yang berkaitan dengan faktor-faktor lain, terutama dari segi strategi Amerika terhadap kawasan gitu. Itu di era Pak Dino jadi dubes, Pak Dino merasa hubungannya hangat waktu itu. Ya, dan tentu itu bisa diantisipasi karena Presiden Amerika sendiri bisa bahasa Indonesia, right? Dan ayah tirinya waktu itu orang Indonesia, teman-temannya orang Indonesia. Dia suka bakso, right? Jadi bagi saya sebagai duta besar sih nggak terlalu sulit ya memanfaatkan faktor-faktor psikologis itu. Tapi bisa dilihat Pak Claudius, 4 tahun terakhir Presiden Jokowi tidak pernah ke Amerika Serikat dan Presiden Trump juga nggak pernah ke Indonesia. Ini kan indikasi bahwa memang ada jarak memang dalam 4 tahun terakhir ini. Biasanya kalau diplomatik seperti ini, kalau berkunjung itu, ini pengalaman di era SBY ya, apakah kita yang ajukan duluan karena kita negara yang lebih kecil atau Amerika yang minta? Bisa dua-duanya. Tapi karena status kita sebagai negara terbesar di Asia Tenggara ya, seharusnya ada kunjungan ya. Dan kalau kita lihat di Asia Tenggara ini hanya 2 negara nih yang belum pernah mengunjungi Washington. Yang lain sudah 2 negara itu Indonesia dan Filipina gitu, right? Tapi makanya kalau menurut saya, anjuran saya ke pemerintah, kalau Presiden Biden terpilih, jangan nunggu-nunggu terlalu lama, segeralah mengirim surat ke Washington DC untuk mengajukan kunjungan ke Washington. Karena kalau kunjungan itu biasanya butuh waktu paling nggak setahun, ya mungkin 6 bulan lah kalau kasus-kasus khusus untuk diurus nih, untuk secara protokol diplomatiknya gitu. Jadi kalau bisa bahkan dari sekarang aja ya, kirim pesan ke timnya Biden, look, congratulations, mengucapkan selamat dan langsung bilang, I would love to do a visit to the United States at the earliest convenient time gitu ya kan. Jadi udah tercatat niat kita gitu. Karena kalau begitu nanti dia di swear in, inaugurasi,
itu udah ngantri tuh. Negara-negara berlomba untuk bertatap muka dengan presiden yang baru. Tapi kalau nanti Trump yang terpilih lagi, ini suasana dingin ini tetap berlangsung atau kita yang harus inisiatif untuk mencairkan ini, Pak? Jadi gini, kita juga harus pragmatis ya. Kalau saya udah jelas, saya tuh nggak srek banget dengan Presiden Trump. Tapi kalau dia jadi presiden kan kita harus menerima kenyataan, right? Nah, menurut saya kita juga harus memikirkan apa yang kita bisa lanjutkan dengan Trump. Kalau menurut saya itu sensitivitasnya setelah pemilu di Indonesia berakhir semakin berkurang ya. Jadi masih bisa banyak peluang untuk memanfaatkan hubungan ini. Tapi kalau Biden, saya bisa bilang era baru. Tahu nggak kenapa Pak Claudius? Karena presidennya baru ya Biden ya. Duta besar Amerika di sini juga baru ya di Presiden Kim. Duta besar kita di Amerika juga baru Pak Lutfi, right? Jadi ada wajah-wajah baru yang mungkin bisa menimbulkan semangat pembaruan lagi kalau misalnya Biden yang menang gitu. Ini menarik nih, terakhir di ujung pemerintahannya kan Donald Trump mengirim Menteri Luar Negeri ke Indonesia ya, lalu sempat warning soal bahaya Partai Komunis Cina ya. Kita bahas di segmen berikut, Pak Don. Okay. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Apa saran Pak Dino kepada Presiden Jokowi seandainya Joe Biden terpilih, apa yang harus kita lakukan? Dalam hubungan bilateral itu yang penting selalu kunjungan kepala negara.